Masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu 23 Oktober 2022 kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang ditambahkan Tuhan usia 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat, rohani, dan jasmani. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 118. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih satu minggu Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah. Mohon berkat Tuhan agar ibadah kami menyenangkan hati-Mu dan firman Tuhan yang kami pelajari kami dapat rema dan melakukan itu di dalam kehidupan. Kami rindu hidup kami tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 118 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, tentu dengan seksama. Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Mazmur 118 temanya adalah nyanyian puji-pujian, ditulis oleh Daud. Penulis mengajar untuk kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena Tuhan sangat baik, kasih dan kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya, kekal abadi. Diingatkan hendaklah orang Israel memuji Tuhan. Dan biarlah kaum Harun atau para imam bernyanyi tentang kasih setia Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, semua yang bertakwa berkata sungguh kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kekal abadi. Selanjutnya di ayat 5 diajarkan bahwa Daud pernah mengalami kesesakan, sering. Lalu dia berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Tuhan memberi kelegaan, membebaskan dan menyelamatkannya. Di ayat 6, Daud bersaksi bahwa Tuhan ada di pihaknya sehingga dia tidak akan takut, tidak akan gentar, sebab Tuhan menyertainya. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia sudah lewati banyak masalah. Dia mengalami sendiri bahwa Tuhan Immanuel di dalam hidupnya. Kalau Tuhan Immanuel, dia tidak akan takut. Ayat 7, Tuhan di pihakku, Tuhan menyertaiku, menolong aku. Aku akan melihat musuhku dikalahkan. Bukan karena hebatnya, tetapi dikatakan karena Tuhan menolong aku, sehingga aku sanggup mengalahkan orang-orang yang membenci aku. Tuhan tolong kita supaya firman Tuhan yang kita baca ini juga memberkati kita. Kalau sekarang ini kita menghadapi banyak persoalan, musuh-musuh, kuasa kegelapan, orang-orang yang mau dipakai oleh si jahat itu menyerang kehidupan kita. Biarlah iman kita kuat kepada Tuhan. Biarlah kita berseru berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami apa yang dialami oleh Daud. Selanjutnya ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik mempercayakan diri kepada Tuhan daripada percaya berharap kepada manusia. Betul. Karena manusia bisa berubah, manusia bisa mati, manusia bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan kasih setianya, kuasanya, kesabarannya kekal selamanya. Ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan atau mengharapkan raja yang paling perkasa sekalipun. Ayat 10-12, segala bangsa mengelilingi, mengerumuni aku. Jadi banyak musuh mengelilinginya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak takut Tuhan mengelilingi aku. Tapi demi nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan, karena anugerah Tuhan, mereka ku kalahkan.
Selanjutnya di ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Musuhku berusaha sekuat tenaga membunuh aku, tetapi Tuhan menolong aku. Wow, luar biasa pengalaman ini. Dia saksikan, dia ceritakan, tujuannya supaya orang juga rindu mengalami pertolongan Tuhan. Ayat 14, Tuhan adalah kekuatanku, mazmurku, pujaanku. Tuhan telah memberi aku kemenangan. Tuhan telah menyelamatkanku. Jadi sekali lagi karena Tuhan yang menyelamatkan, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Bukan dengan kuat gagahnya. Dia sadar dia amat sangat terbatas. Ayat 15, nyanyian sukacita atas kabar mengenai keselamatan kami dikumandangkan di rumah-rumah orang saleh. Karena tangan Tuhan yang kuat yang telah melakukan hal-hal mulia itu. Sekali lagi, semua kebaikan, keberhasilan hanya karena tangan Tuhan yang menolong. Ayat 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup untuk apa? Menceritakan segala perbuatan Tuhan, untuk mewartakan karya Tuhan. Saudara, kalau kita masih hidup sampai hari ini, sadarilah karena Tuhan masih mau memberi kita kesempatan hidup. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Agar orang lain juga boleh dengar dan boleh punya kerinduan mengenal dan mengalami Tuhan. Amin. Ayat 18, Tuhan telah menghukum aku. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Daud alami sewaktu dia berdosa karena perbuatannya terhadap Uria dan Batsheba. Nabi Nathan berkata, firman Tuhan menyuruh aku mengatakan bahwa mulai hari ini apa yang kau tabur akan kau tuai. Ya. Daud menabur yang jahat, yaitu pelecehan seksual, pembunuhan orang yang tidak berdosa, orang yang sangat loyal. Tuhan tahu, Tuhan ampuni, tetapi apa yang ditabur itu yang dia tuai. Dia merasa Tuhan menghajar dia dengan keras. Tetapi Daud berkata, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Kalau kita dihajar Tuhan, dibentuk Tuhan, kita berterima kasih saudara. Karena Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Tujuan Tuhan baik, agar kita bertobat. Dan tidak hidup nyaman di dalam dosa. Tidak dibiarkan Tuhan untuk terus berdosa. Sebab anak-anak yang dikasihinya dididik, dihajar. Tujuannya supaya berbalik kepada jalan Tuhan. Haleluya. Ayat 19. Bukakanlah pintu gerbang bait Allah, pintu rumah Allah. Bukakan agar aku masuk dan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu membuat hati Tuhan gembira. Dia tidak lupa, kalau udah ditolong lupa. Kalau udah ditolong Tuhan, udah biasa aja. Tidak, dia datang ke rumah Tuhan, bersyukur, bersujud kepada Tuhan. Ayat 20, pintu gerbang Tuhan adalah jalan menuju kehadiran Tuhan. Dan hanya orang saleh, orang jujur, orang benar yang boleh masuk ke dalam. Daud bukan orang sempurna, bukan orang benar, bukan orang saleh. Tapi waktu dia mengaku dosa, Tuhan mengampuni dan membenarkan. Demikian saya dan saudara, kita bukan orang sempurna, bukan. Kita bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tetapi firman Tuhan katakan, sejauh timur dari barat Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Bagian kita mengaku dosa dan bertobat. Sehingga kita dibenarkan. Sehingga kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Karena kita dibenarkan. Sehingga kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa beribadah, kalau kita boleh melayani Tuhan, kalau kita boleh mengadakan hubungan akrab dengan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah tolak pergi orang yang datang dengan hancur hati mengaku dosa.
dan bertobat. Haleluya. Selanjutnya ayat 21, ya Tuhan, aku sangat bersyukur kepadamu karena Engkau menjawab, mengabulkan doaku, memberi aku kemenangan, menyelamatkanku. Dia bersyukur karena Tuhan baik. Dia sebutkan apa kebaikan Tuhan. Itu kita harus contoh, saudara. Jangan anggap biasa hidup ini. Jangan anggap biasa sehat ini. Jangan anggap biasa. Mari tahu, bersyukur. Sebutkan satu persatu kebaikan Tuhan. Ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, menjadi batu fondasi. Orang yang Daud tahu diri bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang membuat dia menjadi berguna, dia bukan siapa-siapa. Ya, dan ayat ini dikutip juga untuk menceritakan mengenai Yesus Kristus, Tuhan kita. Ditolak oleh banyak orang, tapi sebenarnya dia adalah batu fondasi. Jadi hidup kita bisa berarti kalau Tuhan beserta kita. Orang yang kecil, orang yang tidak dianggap oleh sesama, bisa Tuhan angkat. Daud mengalami itu dan dia bercerita tentang pengalamannya sendiri. Ayat 23, hal ini terjadi karena perbuatan Tuhan sangat menakjubkan. Dia tidak curi kemuliaan Tuhan. Dia bilang, kalau aku bisa jadi raja, kalau aku bisa menang, kalau aku bisa diampuni, itu karena Tuhan sangat menakjubkan. Aku tidak, aku bukan siapa-siapa. Aku orang kampung, aku anak yang paling kecil. Di rumah pun aku tidak dianggap. Ya, aku bukan siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Ayat 24, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, rayakan dengan gembira. Ya Tuhan, jadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ayat 25 juga berseru, Tuhan tolong kami, selamatkan kami, beri kami keberhasilan, kemenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Jadi dalam ibadah, ini yang harus kita lakukan, memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, meninggikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, baru meminta. Jangan minta. Jangan. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, sebut satu persatu, baru meminta. Ayat 26, berbahagialah, diberkatilah dia yang datang, yang diutus oleh Tuhan, yang datang atas nama Tuhan. Kami memberkati engkau dari rumah Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati. Setiap orang yang sungguh-sungguh motivasinya benar untuk datang menyembah Tuhan diberkati. Ya. Ayat 27 sampai 28, Tuhanlah Allah. Tuhanlah yang bermurah hati pada kita. Majulah, persembahkanlah korban bagi Tuhan. Bersyukurlah, pujilah nama Tuhan. Daud bilang, bersyukur sama Tuhan, maju, berikan persembahan bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Persembahan itu apa, saudara? Hidup, lakukan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan itu apa? Apa yang kita bisa bawa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan yang asal-asalan, yang terbaik yang kita bisa. Persembahan itu apa? Jangan lupa, bagian Tuhan, persepuluhan itu juga di mana kita beribadah, di mana kita diberkati secara rohani, kita harus setia melakukannya. Persembahkanlah korban bagi Tuhan. Bersyukurlah, pujilah nama Tuhan. Ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya kekal abadi selama-lamanya. Jadi Mazmur ini mengajak kita masing-masing secara pribadi, secara keluarga, umat Tuhan, gereja Tuhan, bangsa kita ini untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saudara sudah dengar apa yang dikatakan oleh Bank Dunia. Kalau Indonesia termasuk negara yang tidak akan gagal secara ekonomi karena masih baik dibandingkan yang lain, kita harus bersyukur. Kalau kita masih hidup sehat,
dapat beribadah, kita harus masih bersyukur. Kalau kita masih bisa makan, minum, dapat memberitakan firman, memuji Tuhan, kita harus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Karena apa? Tuhan menolong saat kita susah, saat kita terhimpit. Tuhanlah perlindungan kita dan sudah terbukti. Amin. Kasih setia, kuasa, kesabarannya menolong saya dan saudara, umat kesayangan, melalui hajaran, melalui persoalan, melalui disiplin. Tuhan membentuk hidup kita, betul? Agar apa? Agar dapat memperoleh pengalaman rohani, agar dapat bertobat, tidak ulang lagi dosa itu, agar dapat apa? Tangguh, terbentuk secara karakter dan pengalaman hidup untuk lebih taat, lebih setia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, orang yang dianggap kecil, remeh, tidak berharga di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dapat dijadikan orang yang berguna, berharga, yang penting bagi banyak orang. Semua kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan, karena semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi penulis Mazmur ini, Daud, mengingatkan kita, hitung berkat Tuhan satu persatu. Ingat, hidup kita hanya karena kasih setia kemurahan Tuhan yang sempurna, kekal dan abadi. Ayo bersaksi, bercerita tentang perbuatan Tuhan yang hebat perkasa yang kita sudah alami. Ayo memuji menyembah Tuhan. Ayo kalau beribadah itu dengan segenap hati. Jangan asal, jangan rutin. Lakukan itu setiap hari dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayo rayakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan meriah, dengan sorak-sorai. Mari ajak orang lain untuk ikut bersyukur kepada Tuhan, agar mereka mengenal Tuhan juga, mencintai Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, apakah kita ada kerinduan untuk belajar bersyukur kepada Tuhan? Atau kita anggap bahwa ini semua biasa? Kalau kita hidup biasa, kalau kita sehat biasa, kalau kita bisa makan biasa, kalau keluarga kita sehat biasa, kalau anak-anak mesti sekolah biasa, kalau anak-anak bekerja biasa. Jangan, saudara. Jangan sampai kesusahan itu datang baru kita tahu bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sadari bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kekuatan itu anugerah Tuhan. Penghiburan adalah anugerah Tuhan. Pertolongan tiap hari itu adalah anugerah Tuhan. Mari ceritakan kepada banyak orang. Mari ceritakan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan, agar banyak orang dapat mengenal Tuhan dan mengalami karya Tuhan. Itu salah satu alasan mengapa Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini. Tuhan mau melalui hidup kita banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Bersyukur. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tolong kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Tolong kami penuhkan hati kami dengan rasa bersyukur, berterima kasih. Kalau kami ada masalah, tolong kami untuk cari Tuhan. Bukan hanya waktu ada masalah, tapi setiap hari. Karena Tuhan adalah andalan kami. Satu-satunya. Bisa dipercaya dan sangat terbukti. Pakai hidup kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Beri kami kesempatan, beri kami keberanian. Kami rindu rencana Tuhan agar banyak lutut bertelut, banyak lidah mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Itu bisa kami laksanakan. Pakai hidup kami. Masalah-masalah kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sukar buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu. Mohon berkat Tuhan untuk para remaja dan pemuda. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria. Supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Imani sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna. Cinta Tuhan bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk dapat menjadi alat Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan, menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Masalah kita Tuhan pasti akan tolong.
supaya kita dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami kembali. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga protap prokes. Amin.